Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur layak kita naikkan bagi Tuhan Allah kita. Karena penyertaan Tuhan, kita dapat melewati tahun 2020 ini. Dan kita rindu untuk saat ini kita mau belajar firman Tuhan, kita mau merenungkan segala kebajikan dan segala perbuatan ajaib yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita melalui kitab Mazmur. Mari sebelum kita memulai pembahasan kitab Mazmur, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Engkau dalam hidup kami anak-anak Engkau. Kami bersyukur jika masih diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Engkau. Dan kami mau Tuhan pimpin setiap kami anak-anak-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, jamah hati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada malam hari ini kita akan membahas kitab Mazmur, pasal yang ke-111, dan saya akan membacakannya bagi kita. Mazmur 111. Kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur pada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki pada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Mazmur 111 ini termasuk dalam jenis Mazmur pujian. Karena selain berisi pujian dan alasan kita memuji Dia, kita bisa melihat dari ayat pembuka dan penutup pasal ini. Dalam terjemahan BIMK, ayat 1 diawali dengan pujilah Tuhan. Lalu kalimat penutup dari pasal ini berkata, terpujilah Tuhan sepanjang masa. Lalu, apa yang melandasi pemazmur menaikkan pujian bagi Allah? Mari kita mau membahas mazmur ini bersama. Apabila kita melihat ayat pertama ini, setelah mengatakan haleluya atau pujilah Tuhan, pemazmur menyatakan ucapan syukurnya kepada Tuhan dengan segenap hati. Apa artinya? Rasa syukur atau terima kasih pemazmur meluap dari dalam hati. Sebuah ungkapan betapa pemazmur berterima kasih akan pemberian yang diberikan Tuhan. Berkat yang begitu luar biasa dan ada sukacita di sana. Pertanyaannya bagi kita, kapan terakhir kali kita memiliki ungkapan syukur seperti ini, seperti yang diungkapkan oleh pemazmur? Ataukah pemberian Tuhan menjadi hal biasa bagi kita? Bahkan Natal yang baru saja kita rayakan, apakah hanya sekadar rutinitas belaka? Atau jangan-jangan masa sulit menutupi rasa syukur kita kepada Tuhan? Terlalu banyak hal sulit yang terjadi tahun ini. Semua rencana saya gagal, ekonomi ambruk, bahkan harus kehilangan orang yang dikasihi. Di ayat 2 sampai dengan 3, kita akan mengetahui alasan pemazmur memuji Tuhan, yaitu karena perbuatan-perbuatan dan pekerjaan Tuhan. Selain itu juga dikatakan karena keadilan Tuhan tetap untuk selamanya. Mengapa keadilan begitu penting? Karena Tuhan memerintah dengan adil, maka kita dapat datang pada Tuhan untuk memohon pertolongannya. Siapa saja yang dapat datang? Yaitu mereka yang merasa tertindas dan sengsara. Adakah alasan kita tidak mampu memuji Tuhan dan bersyukur dengan segenap hati adalah karena kondisi kita, seperti yang saya sebutkan di awal tadi? Maka datanglah kepada Tuhan yang Maha Adil dan memohon pertolongannya. Bahkan Tuhan yang pengasih dan penyayang akan melimpahkan perbuatan yang ajaib bagi kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pada ayat 5 sampai dengan 10 berbicara tentang bagaimana Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Israel umatnya. Pemazmur mengungkapkan bagaimana Tuhan menyertai dan memelihara umat Israel
setelah mereka meninggalkan Mesir dan harus hidup di padang gurun, untuk kemudian memasuki tanah perjanjian, yakni Kanaan. Di ayat kelima, diberikannya rezeki pada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Di ayat kelima, kata takut berbeda dengan perasaan takut yang dirasakan Adam ketika Allah mencarinya, yakni setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Di Kejadian 3 ayat 10 dikatakan, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Dalam kitab Mazmur, takut akan Tuhan seringkali diartikan sebagai sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Barang siapa yang takut akan Dia akan memperoleh perlindungan, kebebasan, dan berkat. Termasuk dalam pasal ini, di mana ayat 5 mengatakan, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebuah janji yang Tuhan tak pernah ingkari. Buktinya, umat Israel dipelihara Tuhan selama mereka tinggal di padang gurun. Allah memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Ketika mereka mengeluh kehausan dan kelaparan, Allah memberikan mereka air dan makanan. Apa masih berlaku hingga kini? Ya, karena Dialah Allah yang sama. Allah yang menjaga umat Israel adalah Allah yang kita sembah juga hari ini. Bagi kita sebagai orang percaya, berkat terbesar yang kita terima adalah keselamatan yang Tuhan beri. Kedatangan Yesus ke dunia dan pengorbanannya di atas kayu salib memberi kita jaminan hidup kekal. Ini jauh berharga dari apapun yang dunia mampu tawarkan. Keselamatan dari Tuhan bersifat kekal dan bukan sementara. Di ayat terakhir, sebelum ditutup dengan pujian kepada Tuhan, pemazmur menyatakan pentingnya takut akan Allah jika ingin menjadi bijaksana dalam hidup. Tuhan adalah sumber hikmat bagi kita. Mari, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, kita mau datang kepadanya dengan pujian dan disertai ucapan syukur dengan segenap hati. Jika kita merasa tertekan atau tertindas, mari kita datang kepadanya sebagai hakim yang adil. Persoalan dan pergumulan yang membebani hidup kita, juga kita mau percayakan kepada Tuhan sebagai pembebas umat-Nya. Dan yakinlah, Tuhan itu pengasih dan penyayang, yang akan memberikan rezekinya kepada mereka yang takut akan Dia. Dan sebelum kita memasuki tahun yang baru, pemazmur kembali mengingatkan kita untuk takut akan Tuhan. Dan itu sebagai syarat untuk kita boleh menjalani hidup dengan bijaksana. Terpujilah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Engkau, terima kasih untuk firman-Mu boleh kami pelajari Tuhan. Ajar kami untuk beroleh hati yang mau takut akan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk juga mau datang pada Engkau, memuji Engkau Tuhan, dan menaikkan syukur kami dengan segenap hati kami. Ajar kami dalam setiap langkah hidup kami, pimpin kami. Ajar kami juga mau taat pada Engkau, dan pakai kehidupan kami untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilahkan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.